Raja William Sang Penakluk. Kisah bergaya novel tentang William dari Normandia yang menjadi Raja Inggris. Baby, anak haram dari Valais. Di sebuah kastil batu yang menjulang di atas tebing kota Valais, di jantung Normandia, lahirlah seorang anak laki-laki pada musim gugur tahun 1028. Namanya William. Ia bukan anak dari seorang istri sah, melainkan buah hati dari Robert si Iblis, Adipati Normandia, dan Herleva, seorang perempuan sederhana dari kalangan rakyat biasa. Di zaman yang keras dan penuh darah itu, gelar anak haram bukan sekadar hinaan, melainkan kutukan sosial. Tapi William, meski kecil dan terlahir, tanpa hak waris yang sah, memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada darah biru, tekad baja dan keberanian yang tak tergoyahkan. Saat ayahnya meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci, William baru berusia sekitar 8 tahun. Namun para bangsawan Normandia, dengan segala intrik dan ambisi, mengakui warisan sang bocah dan menjadikannya Adipati Normandia. Meski begitu, masa kecilnya dipenuhi bahaya, percobaan pembunuhan, pengkhianatan dan pemberontakan bangsawan yang haus kuasa. Beberapa pelindungnya terbunuh, dan William harus melarikan diri, hidup dalam bayang-bayang maut. Tapi bocah itu tidak pernah menyerah. Ia belajar seni memimpin bukan dari guru istana, tetapi dari peperangan, dari luka dan pengkhianatan. Ia tumbuh menjadi pria yang tinggi, kuat dan tegas, dengan tatapan dingin dan suara berat yang memancarkan otoritas. Dan ia mulai mengukir jalannya menuju takhta yang lebih besar, takhta Inggris. Babdu, perebutan mahkota yang tertunda. Pada tahun 1066, ketika Raja Edward Sang Pengaku dari Inggris wafat tanpa keturunan, William merasa saatnya telah tiba. Ia mengklaim bahwa Edward pernah menjanjikan takhta Inggris kepadanya. Tapi mahkota itu malah direbut oleh Harold Godwinson, seorang bangsawan Inggris yang ambisius. William merasa dikhianati. Ia bersumpah demi darah dan kehormatan Normandia bahwa ia akan menuntut haknya, meski harus menyeberangi lautan, melawan seluruh negeri, dan menumpahkan darah ribuan orang. Dengan restu dari Paus yang menganggap William sebagai pemimpin yang sah, ia mengumpulkan pasukan besar dari seluruh Normandia dan sekitarnya. Ribuan ksatria, pemanah dan prajurit disiapkan, kapal-kapal dibuat untuk melintasi Selat Inggris. Mereka berangkat dari Saint Valery-sur-Somme dengan bendera salib dan harapan akan kejayaan. Baby 3, Pertempuran Hastings, 14 Oktober tahun 1066. Di sebuah bukit dekat kota Hastings, dua pasukan berdiri berhadapan. Di satu sisi, pasukan Harold dengan formasi tembok perisai khas Saxon. Di sisi lain, William dan para ksatria Normandianya yang haus kemenangan. Pertempuran berlangsung sengit. Panah-panah beterbangan, tombak menancap, pedang menebas daging dan baja. Pasukan Harold bertahan dengan gagah berani tak tergoyahkan. Tapi William, dengan strategi licik dan keberanian luar biasa, memerintahkan pasukan kavaleri untuk berpura-pura mundur, memancing pasukan Harold keluar dari pertahanan. Saat pasukan Saxon terpancing dan formasi mereka terpecah, William menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Pada akhir hari yang berdarah, Harold tergeletak mati, sebuah panah tertancap di matanya. Mahkota Inggris kini kosong, dan William mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Biar, penobatan dan teror. Pada hari Natal tahun 1066, di Westminster Abbey yang sakral, William dimahkotai sebagai Raja Inggris. Para bangsawan Saxon menyaksikannya dengan gentar dan penuh kebencian. Mereka tahu negeri mereka kini berada di bawah kaki penakluk asing. Tapi William bukan hanya penakluk dengan pedang. Dia adalah administrator ulung. Ia memperkenalkan sistem feodalisme ala Normandia ke Inggris. Ia membangun kastil-kastil batu yang menjulang, termasuk Tower of London yang terkenal. Ia mengganti sebagian besar bangsawan Saxon dengan orang Normandia yang setia kepadanya. Namun pemerintahannya bukan tanpa kekerasan. Ketika terjadi pemberontakan di utara, William melancarkan kampanye brutal yang dikenang sebagai Harrying of the North, membakar desa-desa, membantai rakyat, dan menyebabkan kelaparan hebat. Ribuan nyawa melayang. Tapi dengan tindakan itu, kekuasaannya tak terbantahkan. Diabipa, Domesday dan bayang-bayang kekekalan. Pada tahun 1086, William memerintahkan pencatatan terbesar dalam sejarah. Inggris kala itu, Domesday Book. Ia ingin tahu berapa banyak tanah, ternak, orang, dan kekayaan yang dimiliki setiap sudut kerajaannya. Ini bukan sekadar laporan, ini adalah lambang totalitas kekuasaan sang raja. Tak satu petak tanah pun tersembunyi dari mata sang penakluk. Namun menjelang akhir hayatnya, bayang-bayang masa lalu dan rasa bersalah mulai menghantui William. Ia bertengkar dengan anak-anaknya. Ia menyaksikan bagaimana Normandia dan Inggris tetap terpisah dalam jiwa, meski bersatu dalam mahkota. Ia menyadari bahwa dalam menaklukkan negeri, ia juga telah menciptakan luka yang dalam dan dendam yang membara. Babse, kematian seorang penakluk,
Pada tahun 1087, William berangkat ke Normandia untuk memadamkan pemberontakan, tapi tubuhnya yang mulai renta tak lagi sekuat dulu. Ia jatuh dari kudanya dalam pengepungan di Mantes dan tubuhnya remuk. Ia dibawa ke Biara Saint-Gervais di Rouen, tempat ia meregang nyawa dalam penderitaan. Dalam napas terakhirnya, William mengakui dosa-dosanya. Ia memohon ampun atas darah yang ditumpahkannya. Dan di tempat asing itu, jauh dari Westminster dan Falaise, ia wafat. Ironisnya, saat tubuhnya akan dimakamkan di Caen, peti matinya terlalu kecil untuk jasadnya yang kekar, dan para biarawan harus memaksa tubuhnya masuk, menyebabkan luka terakhir yang menyebarkan bau busuk ke santero gereja. Epilog. Jejak sang penakluk. William sang penakluk meninggalkan warisan yang kompleks. Ia menyatukan Inggris di bawah mahkota yang kuat, mengganti aristokrasi Saxon dengan Normandia, dan menciptakan fondasi hukum, serta administrasi yang kelak membentuk kerajaan modern. Bahasa Inggris, hukum tanah, sistem pemerintahan, semuanya berubah karena dirinya. Ia bukan pahlawan tanpa celah. Ia adalah penakluk, pembenuhan dan sekaligus pendiri. Dalam satu tangan ia membawa salib, dalam tangan lain ia mencabut pedang. Tapi di atas segalanya, William adalah simbol tekad manusia yang tak terkalahkan, anak haram dari Falaise yang menaklukkan sebuah negeri dan mengukir namanya di buku sejarah selama-lamanya. Bab 7. Anak-anak sang penakluk. William meninggalkan dunia bukan hanya sebagai seorang raja, tapi juga sebagai seorang ayah. Ia tamat memiliki banyak anak, namun 3 putra adalah yang paling mencuri perhatian sejarah: Robert Siculus, William Rufus, dan Henry Beauclerk. Robert Siculus, putra sulungnya, diwarisi Normandia, tapi hubungan William dan Robert adalah cerita penuh luka. Robert keras kepala, pemberontak, dan memiliki ambisi lebih besar daripada kesabaran. Mereka pernah bertempur sebagai musuh dalam perang saudara yang getir. William bahkan pernah mengutuknya dengan suara parau yang hanya bisa dikeluarkan oleh ayah yang patah hati. Celaka kau, darah dagingku yang durhaka. William Rufus, putra keduanya, mewarisi takhta Inggris. Ia sudah dikenal sebagai William the Jew, seorang raja yang tak kalah keras dari ayahnya, tapi lebih sinis dan sering berkonflik dengan gereja. Ia berkuasa dengan tangan besi dan dikenal karena kecerdikannya, namun juga arogansinya. Nasibnya kelak akan berakhir tragis, terbunuh oleh panah misterius di hutan New Forest. Henry si bungsu cerdas, diam-diam menyerap pelajaran politik dari ayah dan kakak-kakaknya. Kelak dia juga akan menjadi raja Inggris juga, dan dikenang sebagai Henry Permer. Seorang penguasa yang membawa stabilitas dan mewarisi sifat administratif William, membangun birokrasi yang teratur dan pemerintahan yang efisien. Meski William membagi kerajaannya kepada anak-anaknya, pembagian itu malah menjadi sumber konflik dan perang. Saudara, bertahun-tahun ke depan, takhta Inggris dan Normandia tak pernah sepenuhnya damai, karena anak-anak sang penakluk justru saling merebut satu sama lain. Babi Yoite, bayangan Domesday. Setelah kematian William, Domesday Book tetap menjadi warisan monumental yang tak tergantikan. Buku itu disebut-sebut sebagai penghakiman terakhir karena kedetailannya, seolah tak ada yang luput dari mata Tuhan. Bahkan desa kecil dengan 3 sapi pun tercatat di dalamnya. Para petani takut akan isi buku itu, karena menjadi dasar pajak dan kerja paksa. Tetapi di sisi lain, buku itu membawa keteraturan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, sang raja tahu apa yang ia kuasai dan siapa yang harus setia kepadanya. Tidak ada satu penguasa pun sebelum William yang dapat memerintah dengan pengawasan sedemikian terperinci. Akibatnya, kekuasaan raja semakin menguat dan bangsawan tak bisa lagi seenaknya berbuat tanpa sepengetahuan mahkota. Sistem ini menjadi cikal bakal pemerintahan pusat yang efisien, sesuatu yang akan diwariskan oleh raja-raja Inggris selanjutnya, bahkan sampai berabad-abad kemudian. Babernai, warisan batu dan darah. William tidak hanya menaklukkan negeri melalui perang, tapi juga melalui batu. Ia membangun kastil-kastil besar di seluruh Inggris. Tower of London, Windsor Castle, Durham Castle, semua dibangun atas nama stabilitas, tapi juga sebagai simbol dominasi Normandia. Kastil-kastil itu dibangun di titik-titik strategis, mengawasi kota-kota Saxon, dan menjadi pusat kekuasaan lokal. William mengajarkan bangsa Inggris bahwa penguasa sejati adalah yang bisa melihat dari atas tembok batu dan memerintah dengan bayang-bayang menara. Namun keberadaan kastil itu juga menjadi luka. Di balik kemegahannya, rakyat Saxon melihat penindasan dan kehilangan tanah mereka. Petani berubah menjadi budak tanah, dan bahasa penguasa kini bukan lagi Old English, tapi bahasa Perancis Normandia. Bahkan pengadilan dan hukum dijalankan dengan lidah asing. Babex, 2 dunia, 1 mahkota. Ironi terbesar dalam hidup William adalah ia menaklukkan Inggris, tapi tak pernah benar-benar tinggal di sana lama. Hatinya tetap tertambat pada Normandia.
Ilaslmia Swediling berada di Caen atau Rouen, memerintah Inggris dari jauh. Raja William memerintah dua negeri yang berbeda. Satu kaya tapi liar, Inggris. Satu tua tapi penuh tuntutan, Normandia. Sepanjang hidupnya, ia terombang-ambing antara dua tanah air yang bertolak belakang. Ini menciptakan sebuah dilema yang diwariskan kepada seluruh dinasti setelahnya. Bagaimana memerintah dua negeri yang terpisah oleh lautan, tapi disatukan oleh satu mahkota? Pertanyaan itu akan menghantui generasi demi generasi Raja Inggris setelah William. Beberapa akan mencoba mempertahankan Normandia, yang lain akan kehilangan segalanya. Tapi benih dilema itu ditanam oleh William sendiri. Epilog. Penakluk yang tak pernah kembali. Kubur William berada di biara Saint-Étienne-du-Camp, tapi bahkan kematiannya tak lepas dari kekacauan. Makamnya pernah dihancurkan dan dibuka ulang beberapa kali. Tulangnya terserak dari tubuh besar dan agung sang penakluk. Yang tersisa di peti batu hanyalah sebuah tulang paha. Namun warisannya tak dapat dibongkar seperti makamnya. Ia mengubah wajah Inggris. Ia menghapus elit Saxon dan mengganti seluruh lapisan aristokrasi. Ia memperkenalkan sistem hukum, militer, dan bahasa baru. Ia adalah awal dari Inggris yang modern. Dan meski sejarah melihatnya sebagai penakluk, ia juga adalah pembangun. Bukan hanya kastil dan sistem, tapi juga sebuah identitas kerajaan yang akan menjadi kekuatan dunia. William, anak haram dari Falaise, kini hidup abadi bukan di istana atau medan perang, melainkan dalam setiap lembah, kota, dan buku sejarah yang membisikkan namanya dengan gemetar, penakluk pertama. Raja asing yang membuat Inggris menjadi Inggris. Jika hukum harus ditegakkan dengan dot pedang, maka biarlah hukum itu berdiri di atas tumpukan mayat musuhku.